Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali lewat renungan singkat di dalam video ini. Pertama-tama kita perlu bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita di sepanjang hari-hari yang sudah berlalu. Kita juga patut bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita bisa ada di hari yang baru saat ini. Bapak Ibu, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu untuk penyertaan-Mu di sepanjang malam istirahat kami. Engkau sudah memberkati waktu tidur kami, sehingga kami boleh ada di hari yang baru. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam tubuh kami. Kami bersyukur karena kami tahu semua apa yang kami alami di hari ini adalah anugerah Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berdoa biarlah Tuhan menuntun kami di sepanjang hari ini, supaya apa yang kami lakukan semuanya bisa berkenan di hati Tuhan. Kami rindu juga Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman yang akan kami dengarkan. Kami percaya firman-Mu ini akan menolong menuntun kehidupan kami dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memberikan tema lewat video ini adalah tujuan hidup orang percaya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21. Demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah saudara bertanya pada diri sendiri tentang hidup ini? Mengapa saya hidup? Untuk apa saya hidup? Setelah saya mati nanti, apakah saya masuk surga atau masuk neraka? Ataukah kita tidak peduli dengan itu semua? Yang penting hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Mungkin yang lain berprinsip mengalir saja dalam menjalani hidup ini. Yang penting dibuat happy, urusan mati itu urusan nanti. Ingat Bapak Ibu, setiap orang harus memiliki tujuan dalam hidupnya. Jangan sampai kita menjalani hidup ini tanpa ada tujuan. Dengan memiliki tujuan hidup yang jelas atau sasaran yang hendak dituju, hidup kita akan lebih bermakna dan semakin memotivasi diri kita, mendisiplinkan kita dan mengontrol kita ke arah yang benar. Ada tertulis, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang sungguh-sungguh menantikan Dia. Itu kita bisa baca di Ibrani pasal 9 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masuk surga atau neraka kelak sangat ditentukan oleh tujuan hidup kita. Alkitab secara jelas menyatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali, setelah itu ia akan dihakimi. Oleh karena itu, hiduplah dengan tujuan yang benar. Seperti Rasul Paulus yang berkata demikian, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi pasal 1 ayat 21. Rasul Paulus memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu hidup yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Hidup Paulus adalah bagi Kristus dan untuk Kristus. Karena itu Rasul Paulus juga berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-22a. Artinya
bahwa Paulus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan utama dalam hidupnya, serta menempatkan Dia lebih dari apapun yang ada di dalam dunia ini. Ada tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-6. Semua itu harus dibuktikan dalam tindakan yang benar-benar nyata. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus telah membuktikan komitmennya itu. Seluruh hidupnya dicurahkan untuk pemberitaan Injil, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ujian dan tantangan yang ada tidak menggoyahkan iman dan pengharapan Rasul Paulus di dalam Kristus. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa dia terus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-14. Bapak, Ibu, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan di pagi hari ini. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan lewat video ini, kita boleh diberkati, dikuatkan, dan kita semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dari saya, kiranya Bapak Ibu tetap bersukacita di sepanjang hari ini dalam melakukan segala hal. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.